datang malam-malam. Di malam gelap datang. Kita bisa bayangkan, dan ini memang telak seperti penafsiran biblika, ada kesan diam-diam. Menjaga sesuatu, mungkin ada resiko yang coba diminimalkan, ada yang berhubungan dengan posisi, jabatan, dan mungkin juga bahkan keselamatan. Siapa? Nikodemus. Lukisan ini menggambarkan dan membantu kita untuk memaknai itu. Tapi malam gelap, keinginan tahuan, berbagai resiko tadi tidak bisa mengalahkan kerinduannya belajar pada Tuhan. Ayo seperti Nikodemus. Ada banyak tafsiran yang memandang negatif soal Nikodemus. Dan saya mau kita tidak terlalu memerhatikan hal-hal seperti itu. Saya mau mengajak kita memaknainya dengan dalam, dengan tematik hari ini dan seluruh struktur iman, pengharapan, kasih kita menjalani pandemi, menjalani memasuki akan bulan baru, berkat baru, kasih baru, karunia baru, cinta yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan akan berikan sebentar lagi pertengahan tahun 2021. Seberat apapun. Kerinduan untuk belajar dari Tuhan. Kerinduan dengar-dengeran, mendengarkan Tuhan. Kerinduan untuk dicerahkan tiap waktu. Dan itu melangkahi begitu banyak pilu, keringkihan, kerapuhan, tangisan. Dan berbagai hal yang bahkan secara manusiawi tampaknya sulit sekali untuk kita jalani. Yang pertama, dialog yang kita baca tadi, dialog yang kita telusuri, yang kita lacak ulang lagi ini, itu mengajak untuk kita, pengajaran Tuhan, dilahirkan kembali. Izinkan saya tambah untuk kita lebih kuat, bawa pulang dan lakukan. Dari, oleh, dalam. Dari, oleh, dalam. Dari, oleh, dalam. Mari sama-sama bilang, dari, oleh, dalam. Dari, oleh, dalam apa? Roh Allah. Oh, ini titik tertinggi untuk pemaknaan kehidupan. Kita bisa belajar, baca buku, buka website, memaknai, merenungkan kehidupan, fenomena, peristiwa tertentu. Kemudian kita bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi, evaluasi yang kemarin, menyadari siapa saya, berdamai dengan diri sendiri, dan apapun istilah-istilah yang kelihatannya, tampaknya betul-betul indah, dan memang betul indah mungkin, tapi ada yang lebih lagi. Bapak Ibu, Nikodemus ini salah satu pemimpin dalam kehidupan beragama. Dan orang Farisi, ahli Taurat, orang Farisi seperti Bapak Nikodemus ini menjadi panutan, teladan. Apa yang dibilang itu struktur tadi itu. Dia membangun koridor kehidupan. Mau jalan, tidak jalan, berhenti dulu, ke kiri kah atau ke kanan? Tapi lihat kerinduan hatinya. Ada yang melebihi dari semua jabatan, power, kekuatan, kemampuan rasional, dan apapun penghargaan dunia itu. Saya mau kita masuk langsung di nats, ya. Ini nats kita. Bapak Ibu di rumah, ayat 7, lihat. Janganlah engkau heran
Loh, kalimat ini kan berarti Nikodemus sebetulnya diposisikan oleh Rabuni, oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah tahu kan? Kok kamu heran gitu toh? Jangan heran dong. Kita terus terheran-heran setiap hari. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi bahayanya kita masuk, meredup dalam kerapuhan kita. Keheranan tiap hari kita, ya sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan ayat 7 ini. Itu masuk kepada dimensi kedagingan kita. Kemarin, beberapa hari kemarin ada department store, retail yang tutup. Saya tidak boleh sebut brand atau produk kan. Anda tahu, Bapak Ibu tahu. Sungguh prihatin kita dengan ini. Kalau ada demo dari karyawan dan itu mungkin sangat manusiawi. Di tengah yang sulit, suasana yang sangat sulit ini. Memang kenyataan demikian. Harus di PHK. Tapi adakah bagian untuk kita bisa melihat hal yang baik dari semua hal-hal seperti ini? Janganlah engkau heran. Herannya itu koma, lihat di sana, koma, bukan titik. Coba lihat di Alkitab itu. Anda dan saya Nikodemus. Bapak Ibu di rumah dan keluarga Anda Nikodemus. Kitalah Nikodemus zaman now ini. Nikodemus, Nikodimas. Kita Nikodemus. Sekarang Tuhan berkata, Lusindo atau Bapak Ibu, jangan heran. Karena aku berkata kepadamu. Apa Bapak Ibu? Ya. Jadi ada sebuah proses yang merupakan grand design Allah. Ada bagian cakupan kalau kita dinaikkan gitu ya, lebih tinggi. Ya, seperti naik drone. Lebih tinggi. Tambah lagi waktu pandemi, lebih tinggi. Untuk apa? Bukan mau cepat-cepat melihat bagaimana saya kembali ke sorga. Tidak, sorga itu ada juga dalam hidupmu hari ini. Untuk apa? Lihat ini. Dilahirkan kembali. Ada pengharapan. Ada semangat. Ada peluang. Ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dilahirkan kembali. Posisi ini juga adalah posisi untuk kita meninggalkan yang buruk, yang busuk. Itu maksudnya. Masih hidup dengan kemarahan? Halo? Baca berita, salah satu yang muncul dari hati pikiran, marah. Lalu ngomong sama anggota keluarga, pasangan, ya, suami, istri, sama anak, sama orang tua, marah. Lagi rame sekarang webinar. Bagaimana komunikasi yang sehat dalam keluarga. Muncul tematik tentang bagaimana mental dan spiritual, mental dan rohani yang baik dalam komunikasi keluarga di tengah pandemi. Saya tambah satu. Tangkap ini dan dengarkan ini Bapak Ibu. Saya menerima ini dari banyak pihak. Ya. Perusahaan-perusahaan, kantor, kementerian, siapapun, keluarga. Sampai beberapa berkata, Lusindo, kami mengalami depresi.
Tidak ada formula yang betul-betul baik dan benar. Tidak ada hal lain yang bisa dan betul-betul memampukan Anda dan saya meneruskan Mei akhir ini dan memasuki Juni dan seterusnya nanti, Ibu Bapak, selain kita mempersilahkan hidup ini, hidup Anda dan saya dilahirkan kembali. Itu mengapa tradisi gereja dengan pengajaran Yesus sendiri, bahkan Yesus dan Tuhan Juru Selamat kita mencontohkan itu ketika Yohanes Pembaptis berkata, waktu dia lihat dari jauh, waktu Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, ya, makan belalang, ya, minum madu hutan, itu orang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada kerendahan hati, tetapi juga ada kemuliaan yang diakui. Dikatakan apa? Saya membaptis kalian dengan air, tapi dia membaptis kamu dengan api. Oh, tema ini juga menjadi tulisan di mana-mana. Api yang bagaimana? Dihubungkan dengan Roh Kudus. Kemarin kita Pentakosta. Betul? Semua murid-murid Yesus dihinggapi di atas kepala mereka seperti lidah-lidah api. Apa makna dari semua ini? Betul? Sehingga tema ini boleh betul-betul menjadi kekuatan. Jadi pertama, Bapak Saudara, air. Itu pembaptisan yang dilakukan di dalam kuasa Tuhan untuk menerima dan kemudian menyatakan seseorang masuk di dalam keluarga besar akan kerajaan Allah. Orang-orang percaya. Di waktu ke depan, Ibu Bapak, majelis akan menambah jumlah ibadah, salah satunya dengan ibadah khusus. Salah satunya dengan baptisan anak. Kemungkinan kita akan melakukannya setelah ibadah seperti ini dan akan ada ibadah lagi. Ini bentuk bagaimana majelis dan kita semua menghadapi keadaan pandemi ini. Jadi bukan sekedar baptisan itu saja, tetapi juga kesungguhan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sungguh membutuhkan hadirat-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu. Ada upaya-upaya baru. Mari jadi manusia yang lebih fleksibel, elastis, tetapi dengan dasar yang kuat. Ini yang dimaksudkan pengajaran kepada Nikodemus sebetulnya. Jangan terus ponga dengan pengetahuan dan keberadaan jabatanmu dengan apapun sebagai Farisi, sebagai ahli Taurat itu, tetapi mau untuk lebih lagi diurapi, diberkati oleh Roh Kudus. Anda mau diberkati, Ibu Bapak? Ayo minta. Dia sudah ada di dalam, sudah ada. Lambang api itu hanya sebuah lambang simbol. Itu sama seperti tiang awan di konteks perjanjian lama ketika Israel keluar dari tanah Mesir di siang hari dan tiang api pada malam hari menemani mereka, menuntun mereka. Nah, ini menuntun mereka menuju tanah perjanjian. Persilahkan Tuhan menuntunmu. Anda tidak terlalu coba mengerti seperti Nikodemus, tidak apa-apa, saya juga belajar. Bapak Ibu yang di rumah semua kita, persilahkan Tuhan menuntun kita. Terus. Dan supaya mudah, ingat tadi apa? D atau D-O-D.
Apa Bapak Ibu? Dari, oleh, dalam. Semua kita berasal dari roh. Dalam tubuh ini ada ruah. Dan itu betul-betul terkoneksi dengan rohnya Allah. Itu mengapa Yesus berkata, hanya dengan kelahiran kembali, dan itu artinya bukan masuk lagi dalam perut ibunya, kalau bahasa kasarnya gitu nggih. Karena Nikodemus coba untuk mengkontra. Bagaimana mungkin saya masuk dalam rahim ibu saya? Tapi dalam roh. Hanya di dalam urapan roh manusia, Anda dan saya kita berkenan, dilayakkan, dan boleh terus menerima kasih karunia berkat-berkat itu. Kemudian mensyukurinya, kemudian menikmati sukacita itu, dan akhirnya berhasil menjauhkan dari depresi, hal-hal yang negatif, pemikiran yang sempit, dan hal-hal yang tidak benar. Kalau tidak, ibu bapak, gampang sekali, gampil di tengah pandemi ini kita jatuh kepada hal-hal yang hanya membuahkan kepada murka Allah. Yang kedua, yang terakhir ya Bapak Ibu. Mari terus untuk menerus dilahirkan kembali, terus menerus, tidak berhenti. Jangan hanya puas sudah dibaptis. Harus ada perjalanan yang ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Jangan heran. Jadi upaya kita, perjuangan kita adalah meminta Tuhan menguasai terus hidup kita. Hidup Anda, hidup saya. Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Lihat jawaban dari Tuhan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini dia. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebetulnya posisi Nikodemus sudah mulai dalam proses, ya, dalam proses mengalami kesadaran dengan dia mau datang kepada Yesus. Malam-malam dia datang, dia rindu belajar dari Tuhan. Di malam gelap, malam itu malam gelap, tapi malam gelap juga simbol dari perjuangan, pergumulan, tantangan kita di tengah pandemi ini, bukan? Di tengah gelap pandemi, yuk Bapak Ibu, terus menerus ditahirkan, dipulihkan, makin dekat sama Tuhan. Makin sayang sama Tuhan, makin disayang sama Tuhan, makin dekat dengan pasangan, makin bisa memaklumi orang lain, makin bisa mendengar anak-anak, makin bisa lebih menyayangi orang tua, makin bisa lebih respect kepada tetangga, makin bisa lebih peduli kepada mereka yang sakit, terpapar khususnya. Saya udah bilang berapa kali ya Bapak Ibu, Anda bisa temukan cara apapun, pulang dari sini akan terus dilahirkan kembali, menemukan hal-hal baru untuk lebih keluar, lebih mengasihi, lebih peduli. Dengar suara sirene ambulans, karena akan masih terus banyak berseliweran. Dengar suara sirene ambulans, langsung dalam hati pikiranmu doain itu. Doakan, Tuhan jagai, sembuhkan yang terbaring di dalam ambulans itu.
Tuhan, mohon kekuatan-Mu kepada orang-orang terdekat dan keluarga dari yang di ambulans itu. Terus begitu. Jadi kemampuan kita bukan lagi terbatas dengan daging ini. Kalau cuma daging ini, format hidupmu dan saya akhirnya ke dalam. Tidak ada kerajaan Allah yang terlihat. Mari lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kecap bagaimana kasih-Nya Tuhan. Waktu lihat pohon, tanaman seperti ini indah, syukuri betul lebih lagi. Anda sudah sering dengar begini, tetapi lihat, bawa dalam perspektif Roh Kudus. Ada warna-warni, ada yang kecil, ada yang besar. Setelah dia besar, kok tidak terus jadi besar begitu? Tapi juga dia nanti layu, kemudian tumbuh lagi yang kecil jadi besar. Itu berarti saya juga demikian. Memasuki Juni, umurku juga sudah segini. Nanti durasi akan sekian biasanya. Apa yang sudah saya berikan, terus begitu. Dan akhirnya kita bisa mengatakan seperti Tuhan ajarkan. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Jadi bandingkan tadi ya Bapak Saudara dengan ayat 3. Sudah, ampun. Ingat lagi, kasih note di Alkitabmu kalau boleh. Sekarang bandingkan dengan ayatnya yang berikutnya, 5 dan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ayat 5, sesungguhnya. Ada penekanan yang tidak main-main dalam proses dialog yang kayaknya main-main, yang kayaknya santai ngobrol dengan Nikodemus. Halo Nikodemus, saya juga, kita semua yang di rumah. Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan apa Bapak Ibu? Roh, ia tidak dapat masuk. Kalau tadi melihat, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang lihat ini. Ia tidak dapat apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ini keterangan berikutnya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pulanglah dengan kegembiraan semangat ini. Apapun yang terjadi hari ini, besok dan seterusnya, bagaimanapun, seberat apapun, segelap apapun, Tuhan tidak akan meninggalkanku. Tuhan gak akan membiarkan keluargaku. Tuhan tidak akan pernah membelakangiku. Tuhan bukan Tuhan, Tuhanku bukan Tuhan yang melupakan aku. Gambar ini adalah saat Hamas dan Israel beberapa waktu kemarin, Bapak Ibu, bersepakat untuk gencatan senjata. Nanti bisa cari, buka-buka di web banyak, tetapi nikmati kebahagiaan. Ya. Orang-orang yang dari orok, dari bayi sudah berperang. Aduh. 11 hari yang terakhir, betul? Mari evaluasi Kak. Mari evaluasi diri dan kehidupan kita. 11 hari mereka, wah, cung. Ya, saya gini-gini enak sekali kelihatannya. Rudal. Gedung-gedung yang tinggi, yang dibangun susah payah, hancur. Rumah-rumah habis.
jatuh korban banyak, percuma. Perang selalu membawa hal, tidak ada keuntungan sama sekali. Selalu ada penyesalan, kemarahan yang baru, kebencian. Banyak pihak mengatakan kepada Hamas, kepada Israel juga, udah gencatan senjatanya diterusinlah. Dilanjutkan gencatan senjatanya. Kalau boleh mbok yao gitu ya, gencatan senjata terus menerus. Ibu bapak saya mau langsung bilang, pulang, mari minta kekuatan roh untuk bergencatan senjata dengan sesamamu. Berhenti membenci, belajarlah dan minta kekuatan untuk memaklumi, mengasihi, bahkan benar-benar boleh melayani. Dengan keluarga, dengan kehidupan sehari-hari. Dengan sahabat, dengan tetangga dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu lihat, dengar lagi suara? Ya. Tuhan menjaga. Ini gambar terakhir. Ibu bapak yang kekasih, di berita-berita dinyatakan bahwa COVID masih belum turun, tetapi yang membuat kita heran, terkejut tadi adalah pergeseran dari Jawa atau daerah timur sekarang ke daerah Riau, Pekanbaru, Sumatera. Dari berita kita baca, izinkan saya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk boleh kita coba memaknai ini. Lihat, daerah-daerah yang demikian perlu mewaspadai untuk hari-hari ke depan adalah daerah-daerah Pekanbaru, Riau, tetapi juga disebut ada Jogja. Namun pergeseran akan berpindah dari Jawa ke daerah Sumatera. Saya mau kita pulang, mari Bapak Ibu tetap jangan lalai pakai masker. Ya. Tidak boleh lupa. Karena sudah onsite, ketemu teman, saudara, lalu kita sadar tidak sadar, atau dalam hati mengatakan, sudahlah, saya sudah jenuh ini, cuci tangan terus semuanya. Jangan, DOD, terus takluk kepada ajarannya Tuhan. Kita yakin apa yang sudah dinyatakan pemerintah, kesepakatan dalam kehidupan kita sekarang, masyarakat global juga, jaga kesehatan, cuci tangan, memakai masker, betul-betul harus menjadi bagian kita. Dan makin beranilah sekarang Bapak Ibu Saudara. Saya heran melihat semakin berjalannya pandemi ini Bapak Ibu, kita makin tergoda untuk memikirkan diri kita. Kita makin sulit untuk berani mengasihi orang lain. Pulang dengan tematik ini, melanjutkan kehidupan kita di bulan yang baru Juni di depan. Yuk, kita makin berani. Berani untuk bukan buka masker, berani bukan untuk lupa lagi dengan kehidupan yang sehat, tetapi berani untuk semakin apa Bapak Ibu? Mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.